Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 2 dari B3 akan memaparkan materi dengan tema KB atau keluarga berencana dengan dosen pengampu Bidan Viana Bariu, S.Kap. Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Safina Nur Adelia Untari dengan NIM 2210101105, Asra Nurpita dengan NIM 2210101107, Cia Rianda dengan NIM 22101108, Laili Mindawana dengan NIM 22101109, Eliza Putri dengan NIM 2210111111. Selanjutnya ada Aura Melia dengan NIM 22101113. Skenario: Nyonya A datang ke puskesmas untuk berkonsultasi mengenai KB karena ingin menunda kehamilan minimal 3-5 tahun. Ia mendengar tentang IUD namun masih ragu karena takut sakit saat pemasangan dan takut terjadi infeksi. Ibu dalam keadaan sehat, tidak sedang hamil, haid terakhir 6 hari lalu, tidak memiliki riwayat penyakit radang panggul, dan belum pernah menggunakan IUD sebelumnya. Tahukah kamu, metode kontrasepsi dalam program KB sangat beragam. Salah satunya adalah metode intrauterine device atau yang biasa disebut dengan IUD atau AKDR. IUD merupakan kontrasepsi modern yang berbentuk menyerupai huruf T yang ditanam di dalam rahim. Ada 2 jenis IUD, yaitu hormonal dan non-hormonal. Yang keduanya berfungsi mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Dibandingkan dengan metode KB lainnya, IUD dinilai lebih efektif dalam mencegah kehamilan. Keunggulan IUD meliputi metode kontrasepsi jangka panjang, efektif hingga 10 tahun, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, bisa dipasang setelah melahirkan, mampu mencegah kehamilan hingga 99,8%, dan dapat dilepas kapan saja tanpa mempengaruhi kesuburan di rahim. Selanjutnya, indikasi. Adapun indikasi pemasangan IUD adalah 1. Usia reproduktif, 2. Pernah melahirkan dan mempunyai anak serta ukuran rahim tidak kurang dari 5 cm, 3. Menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang, 4. Menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi, 5. Setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanya infeksi, 6. Resiko rendah dari infeksi menular seksual, 7. Tidak menghendaki metode hormonal, 8. Tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasi: IUD tidak dapat digunakan oleh semua wanita. Beberapa kondisi yang menjadi kontraindikasi pemasangan IUD meliputi 1. Sedang hamil, IUD tidak boleh dipasang jika ada kehamilan. 2. Penyakit radang panggul atau PID termasuk infeksi pada organ reproduksi bagian dalam. 3. Kanker serviks atau kanker uterus. 4. Alergi terhadap tembaga atau memiliki penyakit Wilson, yaitu gangguan metabolisme tembaga. 5. Ukuran uterus tidak sesuai dengan syarat pemasangan IUD, yaitu kedalaman rahim tidak berada pada kisaran 6-9 cm untuk Paragrad dan Mirena. 6. Risiko tinggi terkena penyakit menular seksual, misalnya memiliki pasangan seksual berganti-ganti. 7. Riwayat kehamilan ektopik atau kondisi yang meningkatkan risikonya. 8. Infeksi serviks atau cervicitis atau vaginitis akut sampai infeksi terdiagnosis dan diobati. 9. Kondisi yang meningkatkan kerentanan infeksi seperti penggunaan kortikosteroid jangka panjang, diabetes tidak terkontrol, HIV atau AIDS, atau leukemia. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari KB IUD sendiri, yaitu untuk kekurangannya sendiri ada gangguan haid, infeksi keputihan, ekspulsi IUD, perforasi, rasa mulas atau nyeri, kram pada perut bagian bawah. Dan kelebihannya sendiri yaitu ada sangat efektif, reversible, berjangka panjang, dapat dipakai sama perempuan usia reproduksi, murah, dan cocok untuk ibu menyusui.
Cara kerja KB IUD. IUD sendiri memiliki cara kerja yang menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri, mencegah sperma dan ovum bertemu karena jalannya terhalangi, dan memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Selanjutnya, peran bidan. Bidan memiliki peran strategis dalam program keluarga berencana atau KB. Di Indonesia, sebagai penyedia layanan kesehatan reproduksi, konselor, fasilitator, dan penggerak partisipasi masyarakat untuk meningkatkan cakupan akseptor, khususnya pada wanita usia subur atau WUS. Bidan bertindak sebagai komunikator dengan menyampaikan informasi jelas tentang IUD, termasuk efektivitasnya dibandingkan metode lain seperti suntik serta manfaatnya dalam mencegah kehamilan tidak direncanakan. Mereka juga berfungsi sebagai motivator dengan mendorong WUS melalui konseling komprehensif sejak masa pranikah, kehamilan, hingga pasca persalinan, serta fasilitator yang menyediakan akses layanan pemasangan IUD di puskesmas. Sebagai konselor, bidan membantu pengambilan keputusan berdasarkan kondisi kesehatan WUS. Berikut cara pemasangan IUD. IUD adalah alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim Anda untuk mencegah kehamilan. Tali sepanjang sekitar 1 atau 2 inci akan menggantung di bagian atas vagina Anda. Jangan khawatir, Anda tidak akan menyadarinya. Tali tersebut ada di sana sehingga dokter dapat melepas IUD nanti. Ini jangka panjang, reversible, dan lebih dari 99% efektif. Itu berarti kurang dari 1 dari 100 orang yang menggunakan IUD akan hamil setiap tahun. IUD dibagi menjadi 2 jenis, IUD hormonal dan IUD tembaga. IUD hormonal menggunakan hormon levonorester untuk mengentalkan lendir di serviks untuk menghentikan sperma mencapai sel telur. Mereka juga menipiskan lapisan rahim, membuatnya lebih sulit bagi sel telur untuk menempel padanya. IUD tembaga dibalut dengan tembaga dan mengubah cara sel sperma bergerak sehingga mereka tidak dapat berenang menuju sel telur. Bagaimana rasanya dimasukkan IUD? Untuk memasang IUD, dokter akan memasukkan spekulum ke dalam vagina dan menggunakan alat khusus melalui lubang serviks dan ke dalam rahim. Proses ini biasanya memakan waktu kurang dari 5 menit. Beberapa dokter menyarankan Anda untuk mengonsumsi obat pereda nyeri sebelum memasang IUD untuk membantu mencegah kram. Beberapa orang merasa pusing selama atau setelah pemasangan IUD, dan ada kemungkinan kecil pingsan. Apa yang dapat saya harapkan setelah prosedur pemasangan IUD? Anda mungkin mengalami kram dan bercak, tetapi ini hampir hilang dalam waktu 3 hingga 6 bulan. IUD hormonal pada akhirnya membuat menstruasi lebih ringan dan mengurangi kram. Anda mungkin berhenti menstruasi sama sekali. Di sisi lain, IUD tembaga dapat membuat menstruasi lebih berat dan kram semakin parah. Salah satu hal yang mengagumkan tentang IUD adalah jika Anda memutuskan untuk hamil, dokter dapat segera melepaskannya dan Anda dapat segera hamil. Berapa lama setelah memasang IUD saya dapat berhubungan seks?
IUD mulai bekerja segera jika dipasang selama 4 hari pertama menstruasi Anda. Jika Anda menggunakan IUD di waktu lain selama siklus Anda, perlindungan akan dimulai setelah 7 hari. Tahukah Anda bahwa IUD juga dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat? Jika Anda menggunakan IUD dalam waktu 5 hari setelah berhubungan seks tanpa kondom, tingkat efektivitasnya lebih dari 99%. Itu sebenarnya cara paling efektif untuk mencegah kehamilan setelah berhubungan seks. Beberapa catatan akhir. IUD tidak membuat Anda bertambah berat badan, tidak mengubah gairah seks Anda, dan tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Sekian, terima kasih.